Lampu meja arsitektur berwarna putih gading melemparkan cahaya kekuningan yang hangat, menyinari permukaan meja gambar kayu yang mulai berdebu. Kania berdiri mematung di tepinya, jemarinya bergerak perlahan menyusuri tepi penggaris T-square. Di atas meja itu terbentang draft desain sebuah butik mode kontemporer. Mahakarya itu disusun dengan cucuran keringat dan air mata selama 2 tahun terakhir, sebuah perwujudan dari ambisinya sebagai desainer interior muda yang sedang naik daun. Di sudut kertas tertera logo, Kania Oko. Interior Studio. Studio yang ia dirikan dari nol bersama 2 sahabatnya kini berada di ambang kesuksesan setelah memenangkan tender besar. Namun malam ini, pandangan Kania kabur. Setitik air mata luruh, meninggalkan noda basah di atas kertas kalkir di hadapannya. Pintu studio terbuka. Aris, suaminya, melangkah masuk dengan kemeja kusut dan dasi yang sudah dilonggarkan. Wajahnya memancarkan kelelahan sekaligus kegembiraan yang meluap. Di tangannya ada map kulit hitam berlambang korporasi konstruksi raksasa. Kania, panggil Aris bersemangat. Ia meletakkan map itu tepat di atas draft desain butik milik istrinya, seolah menutup mimpi Kania. Dewan Direksi baru saja mengetuk palu. Jabatan Project Director untuk mega proyek Jakarta Waterfront City resmi jatuh ke tanganku. Kania memaksakan senyum dan memeluk suaminya. Selamat, sayang. Aku tahu kamu pasti bisa. Namun, ada rasa sesak yang menghimpit dadanya. Ia tahu jabatan itu menuntut perubahan besar. Aris menggenggam tangan Kania erat. Tapi ada syaratnya, Kania. Aku harus pindah ke ibu kota dalam 2 minggu. Seluruh waktuku harus dicurahkan ke sini. Ini puncak karir yang kuimpikan sejak kuliah. Jika berhasil, nama kita akan tercatat dalam sejarah arsitektur modern. Kania terdiam. Pindah ke ibu kota berarti ia harus meninggalkan studionya yang baru mulai berakar kuat dan mengubur impian melihat butik rancangannya berdiri tegak. Lalu, bagaimana dengan studioku, Aris? Bagaimana dengan proyek ini? Tanyanya lirih. Aris menghela napas, mengusap rambut Kania lembut. Aku tahu ini berat, sayang. Tapi pikirkan secara logis. Ibu kota sangat keras. Jika kita berdua sama-sama mengejar karir yang gila, rumah tangga kita akan hancur. Aku butuh istri yang menungguku di rumah, mengurus kebutuhanku, agar aku bisa fokus tanpa mencemaskan urusan domestik. Aris menatapnya memohon. Jual sahammu kepada Citra dan Rendra. Gaji dan fasilitas baruku lebih dari cukup untuk membiayai hidup kita dengan kemewahan. Kamu tidak perlu lelah bekerja lagi. Suksesku adalah suksesmu juga, Kania. Bukankah kita berjanji untuk saling mendukung? Kata-kata Aris terasa manis namun mematikan rasa. Kania teringat malam-malam panjang saat ia menemani Aris begadang menyelesaikan maket. Namun kini, tampaknya hanya ada satu tempat di puncak kesuksesan, dan tempat itu telah dipesan atas nama Aris. Saat Aris membersihkan diri, Kania melangkah kembali ke meja gambar. Dengan tangan bergetar, ia mengangkat map suaminya. Ia menatap desain butiknya untuk terakhir kali. Sambil menghela napas berat, Kania menggulung draft tersebut, mengikatnya dengan pita merah tua, lalu menguncinya di laci paling bawah. Bersamaan dengan bunyi klik laci, ia merasa baru saja mengunci separuh jiwanya. Keesokan harinya, Kania menemui Citra dan Rendra. Pertemuan itu penuh air mata. Sahabat-sahabatnya mencoba membujuknya agar bekerja secara remote, tetapi Kania menggeleng. Aris menginginkan totalitas. Dengan goresan pena di atas kertas bermeterai, Kania resmi menjual seluruh sahamnya dan melepaskan statusnya sebagai desainer profesional. Malam terakhir sebelum pindah, rumah mereka sudah kosong melompong dengan kotak kardus bertumpuk. Kania duduk sendirian di lantai ruang tengah yang dingin. Aris datang dari belakang dan memeluk bahunya. Terima kasih atas pengorbananmu yang luar biasa, sayang. Aku berjanji tidak akan pernah mengecewakanmu, bisik Aris sambil mengecup pelipisnya. Kania memejamkan mata, membuang jauh rasa ragu. Ia meyakinkan diri bahwa ini adalah bentuk cinta tertinggi seorang istri. Menaruh impian pribadinya di bawah kaki karir suaminya, percaya bahwa kebahagiaan suaminya kelak akan menjadi kebahagiaannya juga. 3 tahun di ibu kota berlalu seperti putaran roda yang menderu cepat. Kota megapolitan ini menawarkan segala kemewahan yang dahulu hanya menjadi angan-angan bagi Kania dan Aris.
Mereka kini menempati sebuah rumah 2 lantai bergaya modern tropis di kawasan elit Jakarta Selatan, lengkap dengan sistem keamanan berlapis, kolam renang pribadi, dan taman belakang yang asri. Garasi rumah mereka tidak lagi diisi oleh mobil sedan tua yang sering mogok, melainkan 2 mobil keluaran Eropa terbaru. Di atas kertas, kehidupan Kania tampak sempurna, sebuah potret kesuksesan yang diidam-idamkan banyak orang. Namun, di dalam dinding-dinding marmer yang kokoh itu, Kania justru merasa hidupnya kian menyusut. Karir Aris melesat bak meteor. Setelah sukses mengeksekusi fase pertama Jakarta Waterfront City, posisinya di perusahaan semakin tak tergantikan. Keberhasilan itu membuahkan pengakuan, bonus yang melimpah, dan jaringan relasi yang kian luas. Tetapi, setiap pencapaian baru Aris tampaknya harus dibayar mahal dengan berkurangnya eksistensi pria itu di rumah. Rutinitas pagi Kania kini berubah menjadi kesunyian yang teratur. Ia bangun lebih awal, menyiapkan setelan jas suaminya yang telah disetrika tanpa celah, memasak sarapan sehat, dan menyeduh kopi. Aris biasanya akan turun dengan langkah terburu-buru, matanya tak pernah lepas dari layar gawai yang terus berkedip menampilkan surel masuk atau pesan grup direksi. Hari ini aku ada pertemuan dengan investor dari Singapura, Kania. Mungkin aku akan pulang sangat larut, atau langsung menginap di hotel dekat lokasi proyek jika pembahasannya meleset dari jadwal, ujar Aris suatu pagi, sambil meneguk kopinya dalam satu kali tegukan tanpa sempat duduk. Kania menatap suaminya, mencoba mencari sisa sima kehangatan dari pria yang dulu rela menemaninya begadang hanya untuk mendiskusikan sketsa kasar. Aris, ini sudah akhir pekan ketiga berturut-turut kamu tidak ada di rumah. Apakah tidak bisa didelegasikan kepada wakilmu? Kita bahkan sudah lama tidak makan malam bersama tanpa membahas pekerjaan, cetus Kania, menyuarakan rasa sepi yang kian mengkristal di sudut hatinya. Aris menghentikan langkahnya sejenak di dekat pintu depan. Ia membalikkan badan, menghela napas panjang dengan raut wajah yang mencerminkan perpaduan antara kelelahan dan rasa frustrasi. Kania, tolong mengerti posisiku saat ini. Aku melakukan semua ini untuk masa depan kita, untuk mempertahankan posisi yang sudah susah payah kita raih. Persaingan di jajaran direksi sangat ketat. Sedikit saja aku lengah, orang lain akan mengambil alih proyekku. Bukankah semua fasilitas ini sudah cukup membuatmu nyaman di rumah? Kalimat itu, aku melakukan semua ini untuk kita, telah menjelma menjadi mantra pelindung bagi Aris setiap kali Kania mencoba mengungkit tentang jarak yang kian membentang di antara mereka. Mantra yang perlahan-lahan membungkam Kania, membuatnya merasa bersalah setiap kali ia merasa kesepian di tengah gelimang materi. Setelah mobil Aris meluncur membelah jalanan ibu kota, rumah mewah itu kembali senyap. Kania menghabiskan jam-jam berikutnya dengan berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, merapikan pajangan yang sebenarnya sudah rapi, atau membaca majalah desain interior yang justru seringkali membangkitkan rasa rindunya pada studio lamanya. Kadang, ia menelepon Citra atau Rendra di kota asal mereka, mendengarkan cerita antusias tentang perkembangan studio mereka yang kini telah membuka cabang baru. Ada rasa bangga, namun sekaligus denyut perih yang mengingatkannya bahwa ia telah menukarkan dunianya demi menjadi bayang-bayang Aris. Jarak di antara mereka tidak hanya diukur dari jam kerja Aris yang menggila, melainkan dari komunikasi mereka yang kian mekanis. Aris seringkali pulang saat Kania sudah terlelap, dan pergi sebelum Kania benar-benar terjaga. Ketika mereka berada di satu ruangan pun, perhatian Aris selalu terbagi oleh panggilan telepon darurat atau pesan singkat yang masuk tanpa mengenal waktu. Telepon genggam Aris kini dilindungi oleh kata sandi rumit yang diperbarui secara berkala, dengan alasan keamanan dokumen rahasia perusahaan. Kania tidak pernah mempertanyakannya, ia memegang teguh kepercayaannya pada sang suami. Puncaknya terjadi ketika Aris mulai sering mendapatkan penugasan dinas luar kota yang mendadak. Perjalanan ke Surabaya, Medan, hingga pulau-pulau terpencil tempat korporasinya membuka lahan baru bisa memakan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Rumah mereka yang luas kini terasa semakin dingin, menyimpan gema langkah kaki Kania yang berjalan sendirian. Setiap kali Kania menatap pantulan dirinya di cermin besar ruang rias, ia melihat seorang wanita dengan pakaian elegan, namun dengan tatapan mata yang kehilangan binar kebahagiaan. Pengorbanannya untuk mendukung karir Aris telah berhasil membawa suaminya ke puncak tertinggi, namun di puncak itu, Kania menyadari bahwa dirinya tertinggal jauh di bawah, sendirian di tengah kemewahan yang hampa.
Hari Sabtu itu berjalan seperti akhir pekan biasa di rumah mereka. Langit di luar sangat cerah, menyiratkan kehangatan yang kontras dengan suasana di dalam rumah yang selalu terasa sepi. Aris, yang baru saja kembali dari perjalanan dinas luar kota yang melelahkan pada Jumat malam, memilih untuk menghabiskan pagi harinya dengan beristirahat. Kania telah menyiapkan segalanya, sarapan bubur ayam hangat kesukaan Aris dan secangkir teh kamomil untuk meredakan stres suaminya. Sekitar pukul 10 pagi, Aris berpamitan untuk mandi dan membersihkan diri sebelum bersiap menghadapi agenda internal kantor yang katanya harus ia tinjau dari rumah. Ia meninggalkan ponsel kantornya, sebuah gawai khusus berwarna hitam pekat yang biasanya tak pernah lepas dari genggamannya, di atas meja rias kamar utama. Ponsel itu biasanya dilindungi oleh sistem pengamanan sidik jari dan kata sandi berlapis yang sangat ketat, sebuah privasi yang selalu Kania hormati tanpa pernah sekalipun ingin tahu. Kania sedang merapikan beberapa helai kemeja Aris ke dalam lemari pakaian ketika keheningan kamar mereka dipecahkan oleh getaran intens dari atas meja rias. Ponsel kantor Aris menyala. Layarnya berkedip beberapa kali, menandakan sebuah pesan singkat masuk. Kania awalnya tidak berniat mendekat, sampai gawai itu bergetar berulang-ulang, memancarkan cahaya yang menangkap perhatian matanya. Langkah kaki Kania mendekat secara refleks. Saat ia berdiri di depan meja rias, layar ponsel itu kembali menyala terang, menampilkan pratinjau pesan pop-up dari sebuah nomor tidak dikenal yang tidak tersimpan di daftar kontak. Mata Kania terpaku pada baris kalimat yang tertera jelas di sana. "Papa, jangan lupa bawa mainan robot yang kemarin dijanjikan untuk Dion, ya. Kami menunggumu akhir pekan ini." Dunia di sekitar Kania seolah berhenti berputar seketika. Jantungnya mencelos, berdegup begitu kencang hingga menimbulkan rasa nyeri di dadanya. "Papa? Dion?" Pikiran Kania langsung berkecamuk hebat. Selama 4 tahun pernikahan mereka di kota asal dan 3 tahun kepindahan mereka ke ibu kota, Aris selalu menolak setiap kali Kania mengajak berdiskusi tentang kehadiran seorang anak. Alasan Aris selalu sama, konsisten, dan terdengar sangat logis. "Karierku sedang di puncak yang krusial, sayang. Kita belum siap secara mental dan waktu untuk membesarkan anak di Jakarta. Tunggu sampai posisiku benar-benar aman." Kania mempercayai alasan itu bulat-bulat, rela menahan naluri keibuannya demi menjaga fokus sang suami. Namun, apa arti dari kata "Papa" dan "Dion" yang baru saja ia baca? Tangan Kania terulur, bergetar hebat saat jemarinya menyentuh permukaan kaca ponsel yang dingin. Ia ingin membuka pesan itu seutuhnya, ingin mencari tahu apakah ini benar-benar kesalahan sistem atau sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Namun, tepat sebelum ujung jarinya sempat menekan layar, sebuah tangan kekar merenggut ponsel itu dengan kasar dari atas meja. Kania tersentak dan berbalik. Aris sudah berdiri di sana. Ia baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk yang masih melingkar di pinggangnya. Sisa-sisa air mencucur dari rambutnya yang basah, jatuh ke lantai, namun yang membuat Kania ngeri adalah ekspresi suaminya. Wajah Aris tampak pias, pucat seperti mayat yang kehilangan seluruh aliran darahnya. Matanya membelalak kaku, menatap Kania dengan perpaduan antara keterkejutan dan kemarahan yang defensif. Pria itu langsung menyembunyikan ponselnya di balik punggung, seolah-olah gawai itu adalah barang bukti kejahatan yang paling terlarang. "Itu hanya salah sambung, Kania. Jangan mulai berimajinasi yang aneh-aneh," bentak Aris dengan nada tinggi yang defensif. Suaranya bergema di dalam kamar, memecah keheningan dengan cara yang sangat asing bagi Kania. Pria yang biasanya tenang dan berwibawa itu kini tampak seperti macan yang tersudut, dengan napas memburu dan rahang yang mengeras. Kania mundur selangkah, menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. "Salah sambung?" Nomor itu menyebut kata "Papa" dan menagih janji mainan. "Aris, bagaimana bisa sebuah pesan salah sambung masuk ke ponsel kantormu yang nomornya sangat rahasia?" tanya Kania, mencoba menahan suaranya agar tidak melengking, meski seluruh tubuhnya bergetar hebat. Aris tidak menjawab. Ia berbalik membelakangi Kania, dengan cepat meraih pakaian ganti dari lemari dan mengenakannya dengan gerakan terburu-buru. "Aku tidak punya waktu untuk drama rumah tangga hari ini. Ada masalah darurat di lokasi proyek Waterfront City. Manajemen mendadak mengadakan rapat evaluasi dengan investor siang ini. Aku harus pergi sekarang," tukas Aris tanpa menatap mata istrinya. Hanya dalam waktu kurang dari 15 menit,
Aris sudah rapi dengan kemeja dan jasnya. Ia meraih kunci mobil, melangkah lebar keluar kamar, dan semenit kemudian, gema deru mesin SUV-nya terdengar menjauh dari halaman rumah. Aris pergi meninggalkan Kania yang masih terpaku di sisi tempat tidur, sendirian bersama kecurigaan yang kian membakar dada. Naluri seorang istri tidak bisa dibohongi. Selama 3 tahun di Jakarta, Kania selalu menelan semua alasan kesibukan Aris bulat-bulat karena ia percaya pada komitmen pernikahan mereka. Namun, reaksi defensif Aris yang berlebihan hari ini menjadi alarm keras bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di balik labirin kebohongan suaminya. Alasan, rapat darurat di hari Sabtu, tiba-tiba terasa begitu hambar dan klise. Kania tahu ia tidak bisa tinggal diam dan tenggelam dalam tebakan yang menyiksa. Setelah menenangkan diri selama beberapa jam, ia berjalan menuju ruang kerjanya yang kecil. Ia membuka brankas pribadi tempat ia menyimpan sisa dana dari hasil penjualan saham studionya beberapa tahun lalu, uang yang sengaja tidak pernah ia utak-atik karena Aris selalu menanggung seluruh biaya hidup mereka. Kania mengambil sebagian uang tunai itu, lalu meraih ponselnya. Ia mencari sebuah nomor kontak yang pernah diberikan oleh salah satu klien interior lamanya dulu, seorang pengusaha yang pernah menggunakan jasa penyelidik swasta untuk menyelesaikan masalah internal perusahaan. Dengan tangan yang masih sedikit bergetar, Kania menekan tombol panggil. "Halo, selamat siang. Apakah ini dengan Biro Penyelidikan Andromeda?" tanya Kania, suaranya terdengar dingin dan bertekad bulat. Sore itu juga, Kania sepakat menemui sang penyelidik di sebuah kafe terpencil di pinggiran kota. Ia menyerahkan foto Aris, nomor plat mobil suaminya, serta nomor ponsel tak dikenal yang sempat ia hafal sekilas saat pop-up pesan itu muncul di layar. Kania membutuhkan kepastian, seberapapun menyakitkannya kebenaran itu nanti. Ia sadar, langkah ini mungkin akan meruntuhkan kedamaian semu yang ia rawat selama ini, tetapi hidup dalam kebohongan jauh lebih mengerikan daripada menghadapi kenyataan pahit. 3 hari berikutnya berjalan seperti siksaan yang lambat bagi Kania. Di depan Aris, ia berpura-pura seolah tidak ada hal besar yang terjadi, menelan bulat-bulat semua kecanggungan yang menggantung tebal di udara rumah mereka. Aris pun tampak kian menjaga jarak, lebih sering mengunci diri di ruang kerja atau pulang jauh melewati tengah malam dengan alasan mengejar tenggat proyek Waterfront City. Pada hari Kamis sore, sebuah notifikasi surel masuk ke akun pribadi Kania yang terenkripsi khusus. Surel itu datang dari agensi penyelidik swasta yang ia sewa. Tanpa membuang waktu, Kania mengunduh berkas lampiran yang dilindungi kata sandi tersebut. Tangan Kania bergetar hebat saat folder foto dan dokumen laporan itu perlahan terbuka di layar laptopnya. Di dalamnya terdapat beberapa foto digital berkualitas tinggi dengan stempel waktu yang akurat. Foto pertama memperlihatkan mobil SUV hitam milik Aris terparkir di depan sebuah rumah bernuansa minimalis asri. Foto berikutnya membuat napas Kania seolah berhenti berembus seketika. Di sana, Aris, tanpa setelan jas rapi atau kemeja formal kantornya, melainkan hanya mengenakan kaos santai dan celana jeans, sedang menggendong seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 tahun di sebuah taman kompleks perumahan. Anak itu tertawa lebar, tangannya memegang sebuah mainan robot baru yang persis seperti yang ditagih dalam pesan singkat tempo hari. Di samping mereka, ada seorang wanita muda berambut sebahu yang tampak anggun, tersenyum hangat sambil menyandarkan kepalanya dengan sangat familiar di bahu Aris. Mereka bertiga tampak seperti potret keluarga kecil yang utuh, bahagia, dan jauh dari beban dunia. Kania mencengkeram tepi mejanya hingga jemarinya memutih. Rasa sakit yang menghunjam dadanya begitu hebat hingga ia harus memejamkan mata sejenak, menghirup udara banyak-banyak agar tidak pingsan. 3 tahun ini, ia mengira suaminya sedang bertarung dengan kerasnya persaingan ibu kota demi masa depan mereka. Namun ternyata, di saat ia meleburkan seluruh ego dan mimpinya di dalam rumah yang sepi, Aris justru sedang membangun surga kecil yang lain. Kania membuka lembar dokumen berikutnya yang berisi rincian laporan pergerakan Aris. Di bagian bawah halaman, tertera sebuah alamat lengkap, Klaster Pakis nomor 12, Perumahan Asri Lestari, Cibubur. Sebuah kawasan hunian di pinggiran kota. Lokasi yang cukup jauh dari pusat pemerintahan dan kemegahan korporasi tempat Aris bekerja, namun sebenarnya cukup dekat untuk dijangkau dalam waktu 2 jam perjalanan dari rumah mereka. Tempat itu adalah titik koordinat di mana seluruh kebohongan Aris bermuara, dan Kania tahu, di sanalah ia harus menjemput takdirnya sendiri. Dengan tangan yang mencengkeram erat kemudi mobil,
Kania berkendara membelah jalanan ibu kota menuju arah pinggiran kota. Setiap kilometer yang ia lewati terasa bagai jarum yang menusuk dadanya perlahan. Dunianya yang selama ini ia bangun di atas pondasi kepercayaan kini telah runtuh, menyisakan puing-puing amarah dan luka yang membeku menjadi sebuah ketetapan hati yang dingin. Ia tidak menangis lagi, air matanya seolah telah habis terkuras oleh rasa syok yang ia telan sendirian selama beberapa hari terakhir. 2 jam perjalanan yang menyiksa itu akhirnya membawa Kania masuk ke dalam gerbang perumahan Asri Lestari. Suasana kompleks itu begitu tenang, rimbun oleh pepohonan, sangat kontras dengan gemuruh badai yang berkecamuk di dalam batin Kania. Ia memperlambat laju kendaraannya, menyusuri deretan rumah hingga matanya menangkap plang kecil bertuliskan Klaster Pakis. Kania menghentikan mobilnya beberapa meter dari rumah nomor 12. Rumah bernuansa minimalis dengan pagar kayu pendek dan taman kecil yang terawat rapi, persis seperti yang ada di dalam foto sang penyelidik swasta. Dan di sana, terparkir dengan angku di halaman, sebuah mobil SUV hitam yang sangat Kania kenal. Mobil milik Aris, suami yang pamit kepadanya pagi ini untuk menghadiri rapat koordinasi darurat di kantor pusat. Kania mematikan mesin mobilnya. Untuk beberapa menit, ia hanya duduk diam, memandangi rumah itu. Jantungnya berdegup kencang, tangannya yang dingin mencengkeram erat tas selempang di pangkuannya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang ia miliki, lalu membuka pintu mobil. Langkah kakinya terasa sangat berat, seolah setiap jengkal tanah yang ia pijak menuntut harga diri yang telah ia korbankan selama bertahun-tahun. Kania melangkah melewati pagar kecil yang tidak terkunci, lalu berdiri di depan pintu utama rumah tersebut. Dengan jemari yang sedikit bergetar, ia mengulurkan tangan dan menekan tombol bel di samping pintu. Bunyi denting bel terdengar nyaring dari dalam rumah, disusul oleh suara tawa kecil seorang anak yang samar-samar terputus. Beberapa detik kemudian, terdengar suara slot pintu yang digeser. Pintu kayu bercat putih itu terbuka. Seorang wanita muda berambut sebahu muncul dari balik pintu. Ia mengenakan apron kain di atas kaos santainya, memancarkan aura seorang ibu rumah tangga yang sedang sibuk di dapur. Wanita itu mengulas sebuah senyuman ramah yang tulus, bersiap menyambut tamu yang datang. Namun, senyuman itu langsung pudar, membeku seketika di wajahnya saat ia bertatapan langsung dengan sepasang mata Kania yang dingin, tajam, dan penuh dengan luka yang mendalam. Wanita itu tampaknya langsung menangkap sesuatu yang berbahaya dari kehadiran Kania. "Siapa, Ma?" Sebuah suara bariton yang teramat familiar terdengar dari arah dalam rumah, disusul oleh langkah kaki santai yang mendekat ke arah pintu depan. Begitu Aris melangkah sampai di ambang pintu dan melihat siapa yang berdiri di sana, langkahnya terhenti kaku. Seluruh tubuhnya menegang. Wajah Aris seketika berubah pucat pasi, kehilangan seluruh rona darahnya seperti mayat yang mendadak dihadapkan pada dosa masa lalunya. Gelas air yang sedang dipegangnya nyaris terlepas dari tangan, sementara matanya membelalak tak percaya menatap Kania yang berdiri tegak di balik pintu pagar rumah kedua suaminya. Keheningan yang mencekam mendadak runtuh di antara mereka. Di teras rumah minimalis itu, topeng yang selama 3 tahun ini dipakai Aris terkelupas tanpa sisa. Kania masih berdiri tegak, meski seluruh sendi di tubuhnya terasa melonggar oleh rasa sakit yang teramat sangat. Pria di hadapannya ini adalah pria yang sama yang selalu berbisik mengatasnamakan masa depan dan meminta totalitas pengorbanannya. "Kakak, bagaimana bisa kamu?" Suara Aris bergetar, tercekat di tenggorokan. Ia melangkah mundur secara refleks, seolah kehadiran istri sahnya adalah hantu yang paling menakutkan. Wanita muda di samping Aris, yang belakangan Kania ketahui bernama Siska, menatap bergantian antara Aris dan Kania dengan wajah yang memucat. Air muka kebingungannya perlahan berubah menjadi ketakutan yang nyata saat melihat reaksi Aris. Dari dalam rumah, seorang anak laki-laki kecil berlari kecil membawa mainan robotnya. "Papa, ini robotnya tidak bisa menyala." Namun, dengan cepat Siska menarik anak itu ke belakang tubuhnya, melindunginya dari ketegangan yang meledak di udara. "Mas, siapa wanita ini?" tanya Siska dengan suara bergetar, menatap Aris meminta penjelasan. Kania mengulas senyum sinis yang getir. Matanya yang sembab namun tajam menatap lurus ke arah Siska. "Aku Kania, istri sah dari pria yang kamu panggil suami ini," ucap Kania, suaranya terdengar sangat tenang namun menghunjam bagai pisau es. Siska tersentak, menutup mulutnya dengan tangan.
Air mata langsung merebak di pelupuk matanya. Kenyataan pahit itu tidak hanya memukul Kania, tetapi juga meruntuhkan dunia kecil yang dibangun Siska. Pertemuan itu pun meledak menjadi konfrontasi yang memilukan di dalam ruang tamu rumah tersebut, setelah Aris dengan panik menarik Kania masuk agar tidak menjadi tontonan tetangga. Di ruang tamu yang jauh lebih kecil dari rumah mewah mereka di Jakarta Selatan, seluruh kebenaran yang menjijikkan akhirnya terhampar. Yang membuat hati Kania semakin hancur berkeping-keping adalah kenyataan bahwa pernikahan Aris dan Siska telah berlangsung selama 5 tahun secara siri. Artinya, Aris sudah menduakan Kania bahkan sebelum mereka pindah ke ibu kota. Sebelum Aris memintanya menjual saham studio, dan sebelum Aris memintanya mengubur mimpi sebagai desainer interior. Karirmu, tawaran menjadi project director, kepindahan kita ke Jakarta, semuanya hanya kedok agar kamu bisa membagi waktu dengan adil di antara kami, tanya Kania. Air matanya yang sejak tadi ditahan akhirnya menetes tanpa bisa dibendung lagi. Suaranya serak, syarat akan pengkhianatan yang teramat luar biasa. Jakarta Waterfront City bukan hanya tentang ambisi karir, melainkan panggung sandiwara raksasa yang dirancang Aris untuk memindahkan dua kehidupannya ke dalam satu kota. Aris mendadak kehilangan seluruh wibawa yang biasa ia pamerkan di papan atas korporasi. Pria itu luruh, bersimpuh di lantai dan mencoba memegang kedua kaki Kania. Maafkan aku, Kania, tolong maafkan aku. Aku mencintaimu, aku tidak pernah berniat membuangmu. Tapi Siska dan Dion juga kebutuhanku. Siska menemaniku di masa-masa sulit proyek pinggiran dulu. Aku tidak bisa melepaskan salah satu dari kalian. Tolong, Kania. Kania menatap pria yang bersimpuh di kakinya dengan rasa asing yang mendalam. Pria ini bukan lagi arsitek hebat yang ia kagumi. Di depannya kini hanyalah seorang pengecut yang serakah, yang membangun istana suksesnya di atas puing-puing hancurnya hati dua orang wanita. Apakah Anda ingin melanjutkan ke bab 8, kebangkitan dari puing-puing? Kania tidak berteriak. Ia tidak juga menjambak Siska yang kini hanya bisa terduduk bersandar pada dinding ruang tamu, menangis ketakutan sambil memeluk Dion erat-erat. Rasa sakit yang menghunjam dada Kania sudah terlalu dalam, melampaui batas puncaknya hingga bertransformasi menjadi sebuah mati rasa yang teramat dingin. Ia menatap tangisan Siska dan ketakutan anak kecil itu tanpa rasa benci, melainkan dengan sebersit rasa iba yang getir. Siska, pada akhirnya, hanyalah wanita lain yang terjebak dalam jaring kebohongan pria yang sama. Kania menarik kakinya secara perlahan, melepaskan cengkeraman tangan Aris yang masih bersimpuh meratap di lantai. Ia melangkah mundur, menatap suaminya untuk terakhir kali dengan pandangan kosong. Jangan pernah pulang ke rumah lagi, Aris, ucap Kania datar. Suaranya tidak meledak-ledak, namun memiliki ketegasan yang mutlak. Tanpa menunggu jawaban atau pembelaan lebih lanjut, Kania berbalik. Ia berjalan keluar melewati pintu pagar kayu rumah itu, masuk ke dalam mobilnya, dan melaju pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Gema tangisan dan panggilan panik Aris perlahan memudar, tenggelam oleh deru mesin mobil yang membawanya kembali ke Jakarta Barat. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Kania mendadak menjadi sangat jernih. Pengorbanan yang ia lakukan selama 3 tahun terakhir, karir yang ia kubur dalam-dalam, saham studio yang ia jual dengan sukarela, dan kesepian yang ia telan bulat-bulat, semuanya terasa seperti sebuah lelucon paling kejam yang ditulis oleh takdir. Namun, di tengah kehancuran total itu, percikan harga diri Kania yang telah lama redup justru kembali menyala dengan sisa-sisa kekuatannya. Ia bersumpah pada dirinya sendiri, di bawah temaram lampu jalanan ibu kota, bahwa ia tidak akan membiarkan dirinya hancur berantakan oleh pria yang bahkan tidak tahu cara menghargai sebuah kesetiaan. Malam itu juga, setibanya di rumah mewah mereka di Jakarta Selatan, Kania tidak membuang waktu untuk meratapi nasib. Dengan gerakan yang taktis dan dingin, ia mengambil koper-koper besar dari dalam gudang. Ia mengepak seluruh pakaiannya, perhiasannya, dokumen-dokumen penting, serta satu benda yang paling berharga. Gulungan kertas kalkir berisi desain butik lamanya yang tersimpan rapat di laci terbawah. Rumah mewah yang selama 3 tahun ini terasa seperti sangkar emas yang dingin, kini resmi ia tinggalkan. Kania memesan 1 kamar hotel di pusat kota untuk tempatnya bernaung sementara. Saat ia merebahkan tubuhnya yang lelah di ranjang hotel yang asing, ia merasakan kebebasan yang aneh. Rasa sakit itu masih ada, menganga lebar di dadanya, tetapi rasa itu kini berteman dengan sebuah tekad baru.
Ini bukan akhir dari hidupnya. Ini adalah momentum kebangkitannya dari puing-puing ilusi pernikahan yang telah hancur. Ia siap merebut kembali kendali atas takdir dan impiannya sendiri. Kania bergerak dengan presisi yang mengejutkan bagi seorang wanita yang baru saja dikhianati. Didampingi oleh salah satu pengacara perceraian terbaik di ibu kota yang ia sewa menggunakan sisa tabungan pribadinya, Kania melayangkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Namun, ia tidak sekadar meminta perpisahan. Bersama sang pengacara, Kania menyusun draft tuntutan pembagian harta gonogini yang maksimal dan agresif. Ia menuntut hak kepemilikan atas rumah mewah di Jakarta Selatan, sebagian besar aset likuid di rekening bersama, serta gugatan ganti rugi material yang signifikan atas kerugian finansial yang ia alami akibat melepaskan karir dan menjual saham studionya demi mendukung Aris. Bukti-bukti perselingkuhan dan pernikahan siri yang dikumpulkan oleh penyelidik swasta menjadi senjata pamungkas yang membuat pihak Aris tidak berkutik sejak persidangan pertama. Di saat yang sama, Kania mulai menata kembali puing-puing kehidupannya yang sempat runtuh. Langkah pertama yang ia lakukan adalah membuka kembali laci tempat ia menyimpan gulungan kertas kalkir desain butiknya. Pita merah tua yang mengikatnya dilepas dengan kemantapan hati yang baru. Mimpi yang sempat ia kubur selama 3 tahun kini siap ia hidupkan kembali. Kania mulai menghubungi kembali relasi-relasi lamanya di dunia arsitektur dan desain interior. Ia juga menelepon Citra dan Rendra, bukan untuk meminta simpati atas kegagalan rumah tangganya, melainkan untuk mengabarkan bahwa ia siap terjun kembali ke lapangan. Berita tentang kembalinya Kania disambut dengan antusiasme besar oleh industri. Nama baik dan bakat alaminya tidak pernah benar-benar pudar. Dunia desain masih mengingat sentuhan magis Kania. Dengan sisa energi, mental yang telah ditempa badai, dan modal dari sebagian pembagian aset awal, Kania menyewa sebuah ruko kecil di kawasan strategis untuk membuka kembali studionya secara mandiri. Ia bekerja siang dan malam, mengubah rasa sakit di dadanya menjadi bahan bakar kreativitas. Sketsa-sketsa baru lahir dari tangannya yang kini tidak lagi gemetar. Berkat jaringan lama dan portofolionya yang kuat, beberapa proyek renovasi interior untuk klien korporasi dan butik mode kelas atas mulai berdatangan dalam waktu singkat. Kania tidak lagi berdiri di balik bayang-bayang pria manapun. Di bawah lampu meja studionya yang baru, ia kembali menjadi kapten bagi takdirnya sendiri, membangun fondasi masa depan yang kokoh dengan keringatnya sendiri. 1 tahun kemudian, suara ketukan palu hakim bergema dengan lantang di dalam ruang sidang pengadilan agama, menandai akhir dari ikatan pernikahan yang telah lama kehilangan jiwanya. Kania berdiri dengan anggun, melangkah keluar dari ruang sidang dengan kepala tegak. Gugatan cerainya dikabulkan sepenuhnya. Berkat strategi hukum yang matang dan bukti-bukti pengkhianatan yang tak terbantahkan, pengadilan memutuskan bahwa Kania berhak atas rumah mewah di Jakarta Selatan serta sebagian besar aset gonogini yang ia tuntut sebagai kompensasi atas karir yang sempat ia korbankan. Kondisi Aris berbanding terbalik. Pria yang dulunya selalu tampil necis dan penuh ambisi itu kini tampak kusam dan layu. Karirnya di perusahaan konstruksi raksasa mulai goyang hebat setelah skandal kehidupan pribadinya dan dugaan penyelewengan dana rumah tangga bocor ke publik. Pihak manajemen yang menjunjung tinggi reputasi perlahan mulai menggeser posisinya dari proyek-proyek strategis. Kini, Aris harus menanggung biaya hidup keluarga keduanya di pinggiran kota dengan sisa aset yang pas-pasan. Siska pun, yang dahulu mengira Aris adalah pria mapan tanpa celah, mulai sering terlibat pertengkaran hebat dengannya karena tekanan finansial yang kian membelit rumah tangga siri mereka. Kania berdiri di depan gedung pengadilan, membiarkan embusan angin siang menerpa wajahnya. Ia mengenakan setelan blazer elegan berwarna putih gading, menatap langit cerah ibu kota tanpa ada lagi beban yang menggelayuti pundaknya. Hari ini bukan hanya hari kebebasannya secara hukum, melainkan juga hari yang bersejarah bagi karirnya. Hari ini, butik mode kontemporer hasil rancangan solo perdananya resmi dibuka untuk publik. Desain butik yang 3 tahun lalu hampir membusuk di laci meja gambar kayu miliknya kini berdiri tegak secara nyata, menjadi buah bibir di kalangan pencinta estetika arsitektur Jakarta. Proyek itu sukses besar, mengembalikan nama Kania ke jajaran desainer interior paling diperhitungkan di negeri ini. Kania tersenyum tipis seraya melangkah menuju mobilnya sendiri. Ia menyadari satu hal, ia memang telah kehilangan seorang suami yang tidak setia, namun melalui rasa sakit itu, ia berhasil menemukan kembali dirinya yang sempat hilang dan terkubur.
Pengorbanan yang ia lakukan di masa lalu memang salah alamat, tetapi jalan hidupnya yang baru-baru saja dimulai dengan jauh lebih bersinar, mandiri, dan merdeka. Rasa hampa itu telah lenyap, digantikan oleh kepuasan batin dari sebuah mimpi yang akhirnya berhasil ia wujudkan dengan kedua tangannya sendiri.